Ya, setelah kita berhasil untuk mengupload tema atau mengubah tampilan, selanjutnya kita balik dulu ke basic-basicnya ya. Yaitu di sini saya akan membuat postingan, nambah gambar, link, nambah video YouTube dan juga overview, settingan blogger ya. Ini favicon sebenarnya sudah dijelaskan. Ini banyak banget daftar isi yang gak guna yang udah dijelasin juga. Nah, oke. Kita langsung lanjut untuk belajar mengenal tentang halaman dan postingan ya. Nah, di sini masuk lagi ke blogger yang udah Anda buat ya. Nah, di sini juga ada postingan dan juga ada halaman. Nah, keduanya ini beda sekali, beda ya. Kalau misalkan halaman itu dibuat atau dikhususkan untuk ya halaman-halaman tertentu seperti halaman tentang kami, halaman testimoni, halaman khusus atau ya sesuai kebutuhan aja gitu. Contohnya di sini ada halaman layanan. Nah, yang di depan itu karena kita tujuannya jadi blogger ya, yang nggak menampilkan halaman-halaman seperti ini gitu ya, nggak menampilkan halaman-halaman yang kayak gini gitu. Nah, yang kita tampilkan itu cuma konten ya, hanya konten aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk halaman ya, itu Anda sudah paham tujuannya untuk apa. Nah, halaman ini nggak muncul di halaman di depan sini, nggak muncul. Ya, yang muncul di sini hanya postingan ya. Ini labelnya informasi. Jadi ini postingan. Oke. Kita nambah-nambah postingan yang lebih banyak more gitu ya. Nah, masuk ke postingan, kemudian ada menu postingan baru. Klik postingan baru ya, di sini tinggal ngasih judul aja. Di sini judul dikasih apa ya? Misalkan pentingnya makan wortel untuk kesehatan mata. Nah, ini kan bentuknya informasi nih. Apakah dikasih ya udah tinggal nuliskan tentang artikel untuk membahas tentang kesehatan mata. Di sini ya, buat dulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat wortel. Nah, sudah tahukah Anda bahwa wortel ini banyak manfaatnya gitu? Nah, itu tinggal dijelasin aja. Layaknya Anda nulis artikel ya. Tapi sebelum itu pastikan juga apa yang Anda buat, blog yang Anda buat itu sesuai keinginan atau sesuai passion supaya ngalir ngetiknya gitu kan. Saya kan nggak tahu kesehatan. Ya jadi kalau misalkan nulis kayak gini ya ngeblank. Tapi kalau misalkan tentang digital marketing atau SEO, itu pasti ngalir gitu. Atau tentang teknologi gitu, spesifikasi HP, spesifikasi HP Oppo A54 gitu. Oke, tinggal baca review langsung dijelasin secara lengkap, itu langsung ngalir gitu aja gitu. Nah, ini juga cobain copy paste. Nah, oke. Nih ya kayak gini. Nah, spesifikasi harga, ini kopas maling konten orang. Tapi nggak apa-apa, nanti akan dihapus, ini sebagai pengisi aja ya. Nah, oke. Itu klik untuk baca. Nah, nanti juga Anda akan diajari gimana supaya artikel nggak dicolong orang gitu. Nah, ini anggap artikel simple. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsi di sini nih. Ada edit HTML, tampilkan HTML. Nah, kita preteli dulu ya. Nah, di sini tampilan HTML kalau misalkan Anda pengen nambah fitur custom, kayak masukin video YouTube gitu dan juga nge-custom. Oke, gitu. Tampilan menulis ini ya biasa aja kayak gini. Nah, kemudian di sini ada urungkan, balik lagi ada undo, Ctrl Z, Ctrl R gitu ya. Nah, kemudian ini ukuran huruf. Nah, misalkan ini ukuran ukuran huruf ya kita. Ukuran huruf pertama gitu ya. Nah, ini ukuran huruf pertama,
kedua, ketiga, keempat ya. Kita bandingkan. Kalau misalkan besar, Anda bisa setting ya di sini. Nah, misalkan terbesar jadi gede gitu. Gitu. Kalau misalkan sedang, ya sedang kayak gini. Jadi intinya supaya ada headline-nya gitu ya, kelihatan ketika orang mau baca itu. Biasanya digunakan untuk poin-poin penting gitu. Misalkan judul headline kayak gini nih. Saya bikin artikel. Nah, ini penting cara supaya nomor WA nggak diblokir. Nah, yang pertama, hindari report as spam gitu. Nah, yang kedua, ini ada judul gede, ini ada judul kecil gitu. Itu untuk headline, juga untuk subjudul ya, subheading gitu. Nah, ini ada sedang, ada besar. Nah, kemudian jenis fontnya juga bisa diubah gitu. Nah, jadi jenis fontnya beda gitu, tapi kurang etis aja gitu. Ya udah, samain aja default semua gitu. Nah, kemudian ini Anda bisa menggunakan subheading ya, atau ukuran itu untuk mengubah judul. Ini yang menggunakan ukuran, ini yang menggunakan subheading ya, ini di paragraf. Kalau judul utama berarti jadi gede, nih beda nih. Ini kan ada di bold, kalau ini harus di bold dulu. Nah gitu. Kalau misalkan ini tanpa di bold udah gede-gede gitu. Nah, ini ada subjudul, ada judul kecil, ada paragraf atau normal gitu. Nah, ini juga sama. Di sini ada headline 1 nih. Ini headline 1, H1 judul yang paling besar. Ini adalah H2 headline kedua atau subjudul, namanya di sini nih. Subjudul gitu. Nah, kemudian ini yang kecil-kecil itu judul kecil nih. 1, apakah nomor yang akan di broadcast per chattingan, apakah nomor tujuan itu pakai judul kecil gitu. Nah, ini pakai judul kecil. Nah, ini juga Anda sudah paham ya, masa sih bisa buka komputer atau laptop tapi belum paham yang seperti ini ya, bold, miring, underline kayak gitu. Ini basic sekali, di Microsoft Word juga ada, nggak perlu masuk ke Blogger. Nah, itu. Nah, ini harga coret bisa. Kemudian untuk warna, misalkan ya bagian penting ya udah pakai ini gitu. Nah, ini tinggal diklik-klik aja. Nah, kemudian ini ada link, sisipkan atau edit link. Nah, tahukah Anda Wordle memiliki banyak manfaatnya? Nah, ini bisa misalkan manfaatnya. Ini mau di-linkkan kemana? Atau misalkan nge-link ke sini harga Oppo tuh. Mana ya? Per Januari harga Oppo A54. Kasih link. Masukin linknya, tempel di sini, plek. Nah, terapkan. Jadi nanti ketika ada orang yang ngeklik link ini akan langsung diarahkan ke halaman Oppo ini gitu. Kita coba pertinjauan. Kan jadi biru ketika diklik. Nah, ini masuk ke halaman Oppo yang tadi gitu. Nah, ini gambar udah paham, tadi juga udah dijelaskan ya, nambah gambar, sisipkan gambar, upload dari komputer. Kita nyari gambar file berguna. Gimana cara ngubah ini? Nah, ini ya yang agak gedean, misalkan yang mana ya, yang ini misalkan ya. Kita upload ya, ini cara ngupload gambar, set, langsung selesai. Ini ubah ukurannya jadi besar karena di sini kecil, atau bisa kan ditarik, itu bisa juga nih. Nah, gitu. Nah, ini gambar, ini juga video. Tapi disarankan kalau misalkan video jangan diupload, nanti berat sih servernya, loadingnya lebih berat gitu. Jadi dari YouTube aja, misalkan dari YouTube ya, kita nyari video tentang video ini mungkin ya kita ya, cara membuat landing page menggunakan Elementor gratis. Atau misalkan ini yang dimarahin Ayang. Nah, masukin sini. Ini udah jadi tuh video. Nah, itu cara pertama. Cara keduanya bisa menggunakan mode HTML untuk masukin link YouTube. Ini selanjutnya untuk merapihkan. Nah, ini untuk rapih rata kanan rata kiri. Ini untuk justify gitu ya. Kemudian ini untuk bullet point. Bisa pakai nomor, bisa pakai itu gitu. Ini untuk quotes, tanda kutip gitu. Misalkan Anda mau pakai silahkan juga.
Nah ini juga sama fungsinya, Anda bisa tes juga sendiri nih. Oh banyak. Nah, ini bisa hapus format. Nah selesai ya, ketika sudah selesai artikel siap publish, masukkan label, kemudian masukkan permalink, yaitu bisa otomatis. Yang penting itu deskripsi penelusuran ya, manfaat wortel. Iya. Nah, kenapa harus diisi? Jadi contoh Anda bikin artikel pentingnya makan wortel untuk kesehatan. Nah ketika ada orang nyari di Google kayak gini, manfaat wortel untuk kesehatan, kemungkinan blog Anda bisa ditemukan oleh orang atau pengguna ya. Syukur-syukur bisa halaman pertama kayak ini nih, halo sehat. Itu pentingnya untuk menambah deskripsi dan sesuai judul. Kalau selesai, publikasikan konfirmasi. Selesai, nanti akan muncul di sini. Nah, kan pentingnya makan wortel untuk kesehatan mata. Ketika diklik ya sama. Nah, tadi link tadi ketika diklik masuk ke halaman sini. Nah, gitu. Nah, ini ukuran yang tadi. Nah, kemudian ini ada YouTube. No. Itu ada YouTube. Ini ukurannya bisa digedein juga. Ya tinggal diedit aja, diklik gitu kan. Kan kecil nih. Ditarik aja gini biar gede gitu. Perbarui. Tek. Nah, nanti muncul kayak gini agak gedean. Tuh kayak gitu. Sip, selesai untuk membahas postingan. Cara membuat postingan terbaru selesai, menambahkan gambar dan link selesai, video YouTube selesai, pengaturan blogger udah di awal-awal ini mah ya. Nah nanti favicon sebenarnya udah sudah tadi ya, mengedit navigasi ya. Nah ini tek. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalkan Anda semangat belajar ya silahkan dipraktekin, karena ini sangat mudah ya, Anda bisa pamer ke teman-teman, nanti bisa punya blog gitu ya. Sekian aja.